Boleh silahkan ditanya apa yang mau ditanya. Dan Di bagian yang membuktikan A kali A inverse sama ya, dengan A inverse. yang mana Bu Lida? Contoh berapa? Contoh yang kedua. Yang A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan 1. Bentar ya, saya stop share dulu. Bentar ya. Oke, yang mana Bu Lida? Boleh diulangin? Di bagian yang mana? Fakta yang mana? Yang dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan 1. Yang ini, Bu. Yang setiap unsur. Ditambah. Ini setiap unsur mempunyai inverse. Ya. Oh ya, ditambah. A ditambah A inverse sama dengan A inverse ditambah A sama itu. Iya. Itu kan tadi cara mencari sama dengan negatif A, karena jika A itu adalah 1, maka A ditambah negatif A sama dengan 0. Iya. Ya, itu kan tadi nyari inverse A-nya berarti A inverse sama dengan negatif dikali A gitu kan, Bu? Iya. Maksudnya jadi kenapa beda dengan yang di SMA kan gitu? Enggak? Jadi kita pakai rumus inverse-nya pakai yang itu, nggak usah pakai yang kayak 1 per AD dikurang BC gitu, Bu. Oh, yang 1 per det A, determinan A dikali A join A. Gitu ya? Iya, Bu. Ya baik. Jadi bukan yang itu kalau yang perkalian iya. Coba deh kalau yang perkalian tuh iya. Misalnya A dikali 1/A itu pasti hasilnya sama dengan 1. Ya kan? Nah, atau A dikali A sama dengan A dikali inverse A sama dengan identitas ya. Kalau misalnya dia perkalian, identitas perkalian itu untuk perkalian ordo 2 kali 2 matriksnya apa? 1 0 0 1. Kan gitu kan? Iya toh? Jadi kita punya nih sebarang unsur A. Kita mau mencari inverse-nya. Jika binernya adalah perkalian, jelas kita pakai yang itu. Yang 1 per determinan A dikali A join A. Supaya apa? Jika matriks A dikalikan dengan inverse A, hasilnya adalah identitas. Tapi identitasnya tidak lagi 0 karena dia sudah perkalian. Ya kan? Nah, jadi disesuaikan. Karena ini tadi syaratnya adalah pada operasi biner penjumlahan dia harus terbukti merupakan grup yang abelian. Jadi salah satu syaratnya yaitu memiliki inverse. Ya inverse-nya itu juga pada biner penjumlahan dong. Nah, jadi penjumlahan itu sesuai dengan yang tadi memiliki identitas 0. Ya kan? Identitas penjumlahan kan 0. Jadi kalau misalnya dirubah ke bentuk matriks dengan ordo 2 kali 2, anggotanya siapa? Ya entry-nya inilah 0, 0, 0, 0. Jadi A ditambah inverse A itu hasilnya harus matriks 0. Ya, harus matriks 0. Jadi A ditambah min A seharusnya kan. Jadi kalau misalnya inverse dari A untuk penjumlahan adalah min A. Tapi kalau inverse dari A untuk perkalian adalah 1/A. Nah, bisa dipahami? Bisa ya? A ditambah min A kan sama dengan 0. Tapi kalau misalnya A dikali 1/A sama dengan 1. Jadi disesuaikanlah dengan identitasnya masing-masing. Operasi binernya juga. Ya, itu mempengaruhi. Bagus, itu pertanyaannya bagus. Ya kan? Jadi ngerti di situ ya. Bahwa tidak selamanya inverse matrix A itu pakai yang pakai yang di SMA itu ya, seper det A dikali A join A. Tergantung sih dikondisikan sesuai dengan kondisinya. Oke, boleh kita lanjut ke
ring yang komutatif? Atau masih ada lagi yang mau ditanyakan di sini? Pas? Pas? Pas lah? Gimana? Gimana? Pas ya? Oke, baik. Kalau pas, kita langsung masuk ke ring komutatif pembahasannya. Yang kedua ya. Definisi 1.2, sebuah ring yang komutatif terhadap operasi biner perkalian. Nah, dikatakan ring atau gelanggang komutatif. Saya ulang ya. Jadi sebuah ring yang komutatif terhadap operasi perkalian dikatakan sebagai gelanggang komutatif. Ring yang komutatif. Atau dengan kata lain, jika R-nya dengan operasi biner penjumlahan dan perkalian adalah semigrup komutatif terhadap operasi perkalian. Maka R-nya disebut ring gelanggang komutatif. Jadi maksudnya begini. Jadi setelah tadi syarat terpenuhinya suatu ring terpenuhi, ya kan? Ditambah lagi satu syarat untuk memenuhi ring komutatif. Apa itu, Bu? Ya, pada operasi perkalian dia harus komutatif. Ya kan? Semigrupnya komutatif pada operasi perkalian. Berarti kita menambahkan satu syarat di sini. Apa itu, Bu, syaratnya? Ya, syaratnya adalah komutatif perkalian. Nah, apa komutatif perkalian? A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi kita tinggal nambahkan satu syarat aja dari yang syarat yang terbentuknya suatu ring itu. Oke. Jelas ya? Kita masuk ke contoh 1.3. Lihat di sini. Buktikan bahwa si Z itu sebagaimana kita ketahui adalah himpunan semua bilangan bulat yang didefinisikan dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Berturut-turut nih kita punya operasi penjumlahan dan perkalian, maka si Z-nya itu merupakan suatu ring. Ya. Jadi sebarang bilangan bulat, sebagaimana kita ketahui bahwa bilangan bulat itu kan terdiri atas 3. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang nol. Jadi sebarang apapun itu kita masukin ke syarat terbentuknya suatu ring, pasti ia memenuhi suatu ring. Ambil aja berapa angkanya yang kalian mau, ya. Asalkan dia masih merupakan bilangan bulat. Jadi penyelesaiannya dapat dengan mudah kita lihat bahwa si Z-nya merupakan grup abelian. Ya, yang tadi ya, tertutup, kemudian asosiatif penjumlahan, kemudian memiliki identitas, memiliki inverse setiap unsurnya, dan komutatif penjumlahan A tambah B ditambah B tambah A. Sama dengan B tambah A. Z dengan operasi biner perkalian juga merupakan sebuah semigrup. Ya, nah, jadi asosiatif perkalian ya. Oke. Kemudian serta kita ketahui bahwa operasi penjumlahan dan perkalian memenuhi hukum distributif kiri dan kanan. Jadi terbukti bahwa si Z-nya dengan operasi penjumlahan dan kali merupakan sebuah ring. Bahkan gelanggangnya juga komutatif. Ya. Nah, jadi satu syarat lagi A dikali B sama dengan B dikali A. Nanti masukin aja sebarang angkanya ya. Oke, kita masuk ke contoh 1.4. Di sini agak sedikit berbeda ya, lihat di sini. Ini ada himpunan S, di mana S-nya itu anggotanya adalah 1,2,3. Kemudian PS ini power set ya, himpunan kuasa dari si S. Didefinisikan operasi biner PS. Kalau untuk penjumlahan, misalnya ada penjumlahan himpunan A ditambah himpunan B, itu sama dengan A gabung B. Hasil dari A gabung B dikurang atau selisih A iris B. Ya, jadi A gabung B selisih A iris B. Itulah ia A tambah B. Kemudian kalau untuk kali, A dikali B itu adalah A iris B. Jadi PS ini kan himpunan kuasa. Jadi yang pada
pertemuan kita di strukbar 1, struktur aljabar grup, himpunan kuasa itu apa? PS, berarti himpunan seluruh himpunan bagian dari himpunan si S, termasuk himpunan kosong dan himpunan S itu sendiri. Jadi ini suruh menunjukkan bahwa si PS dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring yang komutatif. Kita lihat nih PS-nya. Jadi anggotanya tuh ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kan PS itu sebetulnya 2 pangkat N. Kita memiliki si S-nya ini unsurnya ada 3, N-nya itu ada 3 kan? Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi si power set-nya nih lihat, kan tadi saya bilang termasuk himpunan kosong dan himpunan itu sendiri nih, 1, 2, 3. Ya. Himpunan bagiannya berarti 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Ya, jadi anggotanya ada 8. Jadi kita ikutilah satu persatu alurnya. Untuk memenuhi sifat grup abelian maka kita perlu operasi biner penjumlahan ya. Untuk tabel Kelly-nya bisa dilihat sendiri ya, tabel 1.3. Oke, ini proses penghitungannya tetap mengikuti yang ini ya, yang ini. A tambah B sama dengan A gabung B, kemudian selisih A iris B. Lihat di sini. Oke, pasti bingung ya? Coba nih saya ambil contoh ya. Ini yang ini aja. Nah, kalau ada himpunan kosong untuk penjumlahan, itu kan dia masuk identitas ya. Jadi, himpunan kosong ditambah himpunan apapun, ya pasti hasilnya himpunan apapun itu kan gitu. Oke. Ini kita coba cari yang himpunan 1,2. Katakanlah yang vertikal ke bawah itu sebagai A-nya, himpunan A-nya, dan yang horizontal, yang ini, maksud saya yang ini adalah B-nya. Kita perhatikan ya yang ini, yang 1,2. Jadi 1,2 ditambah himpunan kosong, itu udah pasti 1,2 ya. Misalnya dia yang ini, yang paling kanan nih. 1,2 ditambah 1,23. 1,23. Katakanlah A-nya itu 1,2, B-nya itu adalah 1,23. Kita mau mendapatkan ini hasilnya kenapa bisa 3, kan gitu. Oke, A tambah B sama dengan A gabung B, selisih A iris B. A gabung B dulu. 1,2 dengan 1,23. A gabung B-nya apa? 1,2,3. Yes, benar. 1,2,3. Terus saya tanya, ingat itu ya, A gabung B 1,2,3. Kemudian saya tanya A iris B. 1,2. 1,2. Oke, kita punya dua buah ya, 1,2,3, satu yang himpunan yang gabung, kemudian kita punya himpunan yang satunya lagi A iris B, itu anggotanya adalah 1,2. Kemudian kita mau diselisihkan. Masih ingat kan kemarin definisi selisih? Nah, berarti A gabung B selisih A iris B. 1,2,3 dikurang 1,2. Berarti anggota yang tidak ada di A. Itu iya, anggota yang ada di A tapi tidak ada di B. Siapa? 3. Kan gitu. Itulah cara mencarinya. Nanti ini untuk unsur-unsur yang lain bisa kalian cari sendiri sebagai latihan ya. Oke, ini dipelajarin aja. Jadi jelas dari tabel di atas merupakan sebuah grup abelian karena memenuhi sifat tertutup terpenuhi. Tidak ada unsur lain selain unsur PS. Asosiatif terhadap operasi biner penjumlahan. Oke, ini kita ambil sebarang A-nya 1, B-nya 1,3, C-nya 2,3. Untuk setiap ABC elemen PS. Ini kita masukin ya ke rumusnya. Oke, kita sesuaikan dengan pola definisi yang di atas. A tambah B itu apa? Jadi sama-sama hasilnya adalah 2. Ya. Kemudian identitasnya. Identitas untuk penjumlahan adalah himpunan kosong. Ya, kalau untuk himpunan. Sebab himpunan kosong ditambah A itu adalah ya, himpunan A. Kan gitu kan? Setiap unsur memiliki inverse. Ya, lihat di sini. Ini ya, ini dia. Ini bisa kalian lihat sendiri pada tabel Kelly. Jadi
apa ditambah apa yang hasilnya adalah himpunan kosong. Lihat nih, kan diagonal ini kan? Diagonal ini. Oke, nih, diagonal nih. Himpunan kosong nih. Bisa dilihat dari situ. Grupnya juga abelian A tambah B sama dengan B tambah A. Ya. Jadi syarat pertama terpenuhi, kemudian kita pakai syarat yang kedua, PS-nya itu dengan operasi biner perkalian semi grup, maka perlu kita buat tabel Kelly dengan operasi perkalian. Nah, tadi sesuai dengan definisi soal bahwa perkalian itu adalah A kali B sama dengan A iris B. Iris itu yang sama berarti ya. Oke. Ini ya, himpunan kosong, ya udah himpunan kosong. Kalau yang di sini identitasnya berapa? Udah ya. Jadi kalian lihat sendiri aja. Oke, coba dilihat nih, kalau yang ini tabel 1.4 ada pertanyaan nggak? Kalau ini kan tinggal yang iris aja. Misalnya nih yang 2,3 dengan 1,2,3. Nih, 2,3 dikali 2,3 dikali 1,2,3 kan hasilnya ya 2,3 kan gitu kan? Karena kan A kali B itu A iris B. Saya pikir bisa lah, itu yang sama ya. 1.4 ada masalah? Enggak? Lanjut? Oke, lanjut ya. Akhir kenapa sudah lemas ya? Puasa, ya jangan lemes-lemes bersandar-sandar di dinding gitu akhir. Wajahnya itu tidak kelihatan hitam, kurang pencahayaannya. Walaupun puasa kita harus tetap semangat ya, ibadahnya jadi double-double. Tidur aja ibadah, apalagi belajar ya kan? Oke, kita buktikan semi grup ya, berarti asosiatif untuk perkalian. Kita masukin, oke ya, sama-sama hasilnya himpunan kosong. Kemudian distributif kiri dan kanan, sama ya, polanya jangan sampai salah kaprah. A dikali buka kurung B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Maksud saya proses perhitungannya ini. Hati-hati, kali ya sesuai dengan pola yang di atas. Ya, kalau kali itu A kali B sama dengan A iris B, kalau A tambah B, berarti hasil dari A gabung B dikurang hasil dari A iris B. Ya, tetap mengikuti pola itu. Kiri dan kanan sama-sama distributif ya. Oke, jadi terbukti. Terbukti ia gelanggang. Ini mau membuktikan ring komutatif, berarti kita masukin satu syarat lagi. Apa itu dia, Bu? Oke. A dikali B sama dengan B dikali A. Apakah dia merupakan ring yang abelian? Kita buktikan A kali B sama dengan B kali A. Kita misalkan tadi A-nya adalah 1, B-nya 1,3. Dikalikanlah. A kali B itu kan berarti A iris B. Sama-sama 1. Oke ya. Oke. Jadi kok tidak terbuktinya itu kiri dan kanan hasilnya tidak sama. Jadi terbukti bahwa PS dengan operasi biner penjumlahan dan perkalian merupakan suatu ring yang komutatif. Paham? Paham ya? Kita masuk ke contoh 1.5. Buktikan bahwa Z3 dikali Z6 merupakan ring komutatif untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, ini soalnya bentuknya berbeda. Jadi kita tuh punya dua buah Zn ya. Zn yang pertama yaitu Z3, Zn yang kedua yaitu Z6. Jadi Z3 sebagaimana kita ketahui anggotanya adalah 0,1,2. Z6 berarti anggotanya 0,1,2,3,4,5. Ini dikalikan ya. Berarti nanti anggotanya lihat. Kita pasangkan ya, jadi pasangan berurut. 0,0 yaitu anggota yang pertama, kemudian anggota yang kedua 0,1, kemudian 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Habis yang 0. Kita mainkan satu yang di Z3, kalikanlah, kali silanglah dengan Z6. Berarti 1 kali 1 0, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5. Kemudian yang 2 0, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5.
Jadi ada berapa anggotanya? Ada? Ada berapa anggotanya? Ada, yes, ada 18. Ya. Jadi untuk lebih memudahkan pembuktiannya kita bisa pakai tabel Kelly ya. Kita buktikan dulu grup abelian. Oke. Kalau ini sebetulnya penjumlahannya itu normal sih ya. Kalau penjumlahan tambah ya tambah. Tambah ya tambah, akan tetapi dia ada sedikit perbedaannya. Kalau untuk 0,0 itu identitas untuk penjumlahan ya. Coba kalian lihat nih di tabel KD-nya tidak ada yang berubah. Ya toh, sama hasilnya. Bu, untuk mau membedakannya gimana? Nih kita coba aja nih yang 1,1 nih ya. Oke. Misalnya nih vertikal dengan horizontal ya. Vertikalnya itu si A, horizontalnya itu si B. Kita mau tambahkan 1,1 dengan 0,0. Caranya kayak mana, Bu? Kiri dengan kiri, kanan dengan kanan. Paham? Itu kan pembatasnya adalah koma. Artinya 1 ditambah 0, ya 1. Koma. 1 ditambah 0, 1. 1,1. Dah? 1,1 ditambah 0,1 berarti 1,2. Dah? 1,1 ditambah 0,2, 1,3. Kemudian 1,1 ditambah 0,3, 1,4. 1,1 tambah 0,4, 1,5. 1,1 ditambah 0,5 jadi 1,0. Oke. Nah, ini kenapa 1,0, Bu? Ya, karena dia tetap mengikuti pola soal, ya. Tadi kan Z3 dikali Z6. Artinya, yang sebelah kiri itu mengikuti Z3, ya. Yang di sebelah kanan, yang koma, pembatasnya koma, itu adalah mengikuti pola Z6, modulo 6. Yang sebelah kiri modulo 3, yang sebelah kanan modulo 6. Untuk operasinya sama. Misalnya 1,1 ditambah 2,5 nih yang ujung 0,0 jadinya ya. Kenapa? Karena 1 tambah 2 itu kan 3. Karena modulo 3 berarti kita tulis 0. Kemudian 1 ditambah 5, koma tadi ya, 6. Karena dia modulo 6 berarti 0. 0,0 kita tulis. Paham? Dan seterusnya deh. Paham? Bisa mengikuti ini tabel penjumlahan dengan 2 buah ZN perkalian? Bisa? Bisa, alhamdulillah. Ya, baik, nanti dipelajarin saja. Oke, jadi itu tadi terbukti tertutup lah ya. Kita masukin lagi perkalian. Perkalian juga sama, ya tetap kali ya kali. Tapi hasilnya juga tetap mengikuti si ZN-nya itu. Kiri Z3, kanan Z6. Coba, kalau yang ini, coba nih 1,5 ya. Kita pakai 1,5. 1,5 dengan 2,5. Yang kanan ya, paling kanan. Ini hasilnya 2,1. 1 kali 2 berapa? 2. Ya kan? Oke, kita buat 2,5 kali 5. 5 kali 5 itu kan 25. Karena dia modulo 6, berarti 1. Ya toh? Maka kita buat 2,1. Bisa? Bisa ya? Waktunya tinggal 7 menit 51 detik. Oke, jadi dari tabel Kelly, Z3 dan Z dikali Z6 untuk operasi penjumlahan tertutup karena tidak ada unsur lain selain unsur Z3 dikali Z6. Oke. Terbukti asosiatif, kita ambil aja sebarang unsur. A-nya 1,5, B-nya 2,0, C-nya 2,5. Ya. Oke, terbukti ya asosiatif penjumlahan, sama nilainya. Kemudian memiliki unsur identitas untuk penjumlahan, iya ada, yaitu 0,0. Setiap unsur memiliki inverse, iya ada, ya. Jadi apa ditambah berapa yang hasilnya adalah 0,0 gitu ya. Kemudian abelian enggak, komutatif abelian enggak? Iya, untuk yang penjumlahan A tambah B sama dengan B tambah A, sama-sama hasilnya ya 0,5. Asosiatif perkalian enggak? Iya, ya, ini kita masukin rumusnya, hasilnya juga sama. Distributif kiri dan kanan enggak? Iya.
Ya, oke. Jadi jangan salah kaprah, perkaliannya dan penjumlahannya tetap mengikuti polanya ya. Jadi dia beda soal, beda tipe, beda kita cara perhitungannya. Jadi terbukti Z3 kali Z6 merupakan ring yang komutatif dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Ini maaf ya, ini ada satu syarat lagi sebetulnya yang tidak saya tulis di sini. Seharusnya ada H di sini. Kenapa? Karena kalau sampai G di sini aja cuma sampai kiri dan kanan, dia cuma sampai syarat terbentuknya ring, betul? Iya kan? Nah, seharusnya dia ada lagi, satu lagi syaratnya, yaitu apa? A dikali B sama dengan B dikali A. Ya, nanti kalian tambahin saja. Misalnya tadi A-nya 1,5 ya. Oke, berarti 1,5 dikali 2,0 B-nya tadi ya. Nah, 1,5 dikali 2,0 pasti nanti hasilnya sama dengan 2,0 dikali 1,5. Oke, itu tadi ya. Nanti ditambahin lah. Nanti bisa di kalau saya minta critical review book saya, CBR ya, critical book report ya, mengkritisi buku saya, nanti kalian cari aja mana bagian-bagian yang sempat salah ya. Oke. Contoh 1.6, ini ada M2Z matriks ordo 2 kali 2, di mana entry-nya adalah bilangan bulat. Kita notasikan, oke. Misalkan penjumlahan dan perkalian adalah notasi yang digunakan untuk ring ini ya. Maka penjumlahan dan perkalian adalah operasi biner pada M2Z. Sangat mudah untuk menunjukkan bahwa M2Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah sebuah ring. Catat bahwa matriks 0 ini 0, 0, 0 adalah identitas penjumlahan untuk A, B, C, D elemen M2Z. Ini sudah diketahui bahwa M2Z-nya ini adalah ring ya. Jadi katanya di sini ring. Jadi sebetulnya di sini tuh soalnya kita cuman disuruh buktikan bahwa ini komutatif enggak ringnya, gitu kan? Jadi M2Z. Oke. Ini min negatif buka kurung A dikali B dikali A, B, C, D sama dengan min A, min B, min C, min D. Ini untuk yang ininya, untuk mendapatkan yang identitas ini nanti ya. Identitas untuk yang penjumlahan. Ini. Sebenarnya kita nggak pakai yang ini sih. Kita abaikan saja pun nggak apa-apa. Jadi ambil sebarang unsur, misal matriks A-nya adalah 1, 2, 3, 4. Bebas ya, karena tadi kan entry-nya adalah bilangan bulat. Bu, kalau negatif ya boleh, 0 juga boleh, kan? Yang penting bilangan bulat. Kemudian matriks B-nya 5, 6, 7, 8. Ini sebarang angka ya. Untuk setiap AB elemen M2Z, matriks ordo 2 kali 2 dengan entry-nya adalah bilangan bulat. Jadi kita membuktikan apakah ini ringnya komutatif atau tidak. Berarti kita cukup membuktikan A kali B sama nggak hasilnya dengan B kali A. A kali B, lihat nih ya. A kali B ternyata hasilnya 19, 22, 43, 50. Matriks B dikali A hasilnya adalah 23, 34, 31, 46. Sehingga AB tidak sama dengan BA. Ya. Oleh karena itu M2Z bukan merupakan ring yang komutatif. Paham ya? Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke, jadi pertemuan kedua cuma sampai di sini ya, sampai ring komutatif. Ring dengan unsur kesatuan itu masuk ke pertemuan ketiga. Jadi nanti ada tugas, nanti bisa dilihat di akun e-learning-nya masing-masing. Ini ya, tugas pertama. Nomor 1 iya, oke, yang udah dipelajarin aja ya. 2 iya, 3 iya, 4 oke, 5 oke, 6 yes, 7 oke, 8 oke. 9, 10 jangan ya, 9, 10 karena masuk ke pembahasan berikutnya. Oke, kira-kira ini saja pertemuan kita, pembahasan kita pada siang menjelang sore hari ini. Adakah yang mau dipertanyakan di sini? Mengingat waktu juga sudah sedikit lagi. Pas? Oke, pas ya. Berarti sejauh ini bisa dimengerti nggak pembahasannya?
apa yang saya sampaikan tadi bisa dimengerti nggak? Bisa, Bu. Saya bisa. Bisa, Bu. Alhamdulillah. Kalau bisa dimengerti, alhamdulillah. Oke, baik. Eh, kalau memang tidak ada lagi yang mau dipertanyakan, kita tutup saja ya perkuliahan kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil ya. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan kita pada siang hari ini. Nanti kosmanya jangan lupa di WA saya siapa temannya yang tidak hadir pada hari ini. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa buat kita semua yang menjalankan. Mudah-mudahan pahala kita diterima ya, ibadah puasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, amin, amin ya robbal alamin. Oke ya. Sekian dari Ibu. Sampai jumpa di pertemuan ketiga. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu matikan ya. Ya, Bu.